Assalamualaikum, para pecinta ziarah dan pemerhati kisah para wali tanah Jawa. Perkenankan channel YouTube Bilal Esandra menyajikan kisah Mbah Wali Sunan Ampel. Jangan lupa like, subscribe dan share. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja pada sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang dikenal Sunan Gresik. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Champa dinasti Asmat Kan'i atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila, beliau memiliki putra dan putri bernama Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Syarifuddin atau Raden Kasim, Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah beliau memiliki putra dan putri yang bernama Dewi Murtasiyah, istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Sunan Ampel terkenal sebagai orang yang ramah, welas asih dan selalu menebarkan kebajikan. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan bahasa yang bisa dimengerti masyarakat setempat, yakni bahasa Jawa. Walaupun terkadang dicampur dengan bahasa Arab, karena sejatinya Sunan Ampel bukan asli Jawa sehingga ada kesulitan dalam pengucapan bahasa Jawa. Menurut legenda beliau seringkali membagikan kipas yang terbuat dari anyaman akar dan rotan. Konon kipas tersebut bisa menjadi penyembuh segala penyakit dan tolak bala. Masyarakat berduyun-duyun mengucap syahadat untuk mendapatkan kipas tersebut. Saat itu Islam tumbuh pesat. Kisah Sunan Ampel menghidupkan lagi Mbah Soleh sampai 9 kali Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta dan didirikan masjid. Ada kisah unik tentang penjaga kebersihan masjid bernama Mbah Soleh. Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan. Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel, gurunya sendiri. Hingga suatu hari ajal datang menjemput Mbah Soleh. Jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Masjid jadi kurang terurus dan kotor. Saat itulah Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan bergumam dalam hati. Kalau Mbah Soleh masih ada, masjid pasti bersih. Gumam Sunan Ampel. Seketika itu tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Tapi tak lama sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya. Peristiwa tersebut terulang hingga 9 kali. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Setiap meninggal, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggal hingga 9 kali, maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel ada 9. Falsafah dakwah Sunan Ampel adalah untuk memperbaiki kerusakan akhlak masyarakat yang terjadi saat itu. Dakwah yang dibawakan olehnya dikenal dengan sebutan Mohmo atau Mohlimo. Artinya tidak mau melakukan 5 hal yang dilarang oleh agama. Sepertinya halnya moh mabok, moh main, moh wadon, moh madat, moh maling. Moh mabok artinya tidak mau untuk melakukan mabuk dengan meminum khamar atau minuman keras. Moh main artinya tidak mau untuk melakukan permainan judi, bung, togel dan lain-lain. Moh wadon artinya tidak mau untuk melakukan zina, homoseks, lesbian. Moh madat artinya tidak mau memakai narkoba. Moh maling artinya tidak mau mencuri dan sejenisnya. Demikian kisah perjalanan Mbah Sunan Ampel. Semoga ada ilmu yang bisa kita petik dari perjalanan beliau. Tamat deh.